Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1029-1031. Setelah Lincoln selesai berbicara, ruang pertemuan menjadi sunyi. Semua orang mengerutkan kening dan memandang Lincoln, lalu ke Kun Yan. Kun Yan juga mengalami sakit kepala yang hebat. Dia tidak menyangka berurusan dengan 24 orang ini akan sangat sulit. Jiu Sun, kamu. Menatap Ling Jiu Sun, Kun Yan berbicara. Wakil dekan, tentu saja, Akademi Tiongkok kita memiliki banyak orang jenius. Ketika orang lain masuk, mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali menghalangi Akademi Tiongkok kita. Qian Sang bisa melakukan itu, tetapi yang lain tidak perlu melakukannya, berbicara. Aduh, Kun Yan juga menghela nafas. Tidak mudah baginya menjadi wakil dekan. Tak perlu dikatakan lagi, Ling Jiusun dan Lincoln berasal dari klan roh. Akademi Tao awalnya adalah bayangan klan spiritual. Dari zaman kuno hingga sekarang, dekan dipegang oleh anggota klan spiritual. Bagi Lincoln tidak apa-apa, namun bagi Ling Jiusun, sesepuh Akademi Ilmu Pengetahuan China, Kun Yan benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya. Adapun Kesuan, Kusu dan lainnya, latar belakang mereka juga luar biasa. Menurutku tidak lebih baik dari ini. Karena semua orang menolak menerimanya, terserah kamu untuk memilih. Siapapun yang kamu pilih di Akademi Timur akan pergi ke cabang masing-masing. Sedangkan bagi mereka yang tidak terpilih, mereka akan pergi ke cabang masing-masing, berlatih di Akademi Timur mulai sekarang. Sedangkan untuk penilaiannya, jangan biarkan dia berpartisipasi, kata Kun Yan. Kata-kata tersebut membuat ekspresi Lincoln menjadi semakin dingin. Jika memang demikian, bukankah Akademi Timur akan menjadi bahan tertawaan Akademi Manusia? Dia tidak akan pernah setuju. Dalam hal ini, Akademi Nanren kita akan menderita dan mengambil alih semua siswa dari Akademi Timur yang tidak kamu inginkan. Kesuan, apa maksudmu? Apakah kamu ingin rumah sakit Dongren kita hilang sama sekali? Tetua Lincoln, kemana saja kamu mengolah Qi selama bertahun-tahun? Terus terang, di mata saya, 24 orang Akademi Timur tidak perlu ada, sesegera mungkin. Selain itu, ketika Anda berada di sana sebagian besar siswa yang direkrut oleh Dong Jiang berada di Akademi Nanren kita, jadi apa bedanya jika saya merekrut beberapa siswa lagi? Bukankah Anda menghentikan siswa sebelumnya? Kesuan menutup mulutnya mata dan berkata sambil menatap Lincoln. Sikapnya sama sekali tidak membuat Lincoln tertarik. Masalah ini akan dibicarakan nanti. Masih ada 4 hari sebelum penilaian dimulai. Saat itu, saya akan menemukan solusi yang memuaskan semua orang. Melihat suasana di aula dewan tidak tepat, Kun Yan tiba-tiba berbicara. Sebagai wakil dekan, apalagi yang tidak memiliki banyak latar belakang, Kun Yan sudah menguasai seni menunda-nunda. Tidak ada yang berani menyinggung. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah menyeretnya. Kemudian dia menyerahkan masalah tersebut kepada Dekan Ling Yi. Kalau sakit kepala, itu juga sakit kepala dekan. Memanggil. Setelah itu, Kun Yan langsung pergi. Wakil dekan, masalah ini harus diselesaikan hari ini. Kata Kesuan, dia bisa berbicara dengan Kun Yan tentang masalah ini, tapi sekarang sikap Lincoln terlalu tegas, jadi Kun Yan langsung pergi. Untuk sesaat, suasana di aula pertemuan menjadi semakin kental. Lalu semua orang pergi dengan mendengus dingin. Adapun para tetua dari Balai Penegakan Hukum, Paviliun Seni Bela Diri, dan Rumah Harta Karun Tao,
mereka segera menggelengkan kepala dan berkata, "Dong renyuan ini cukup menyedihkan." Halaman Tao memiliki sejarah yang panjang, dan hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, hanya tersisa 24 orang, ini. Urusan olah pertemuan awalnya rahasia. Kecuali dekan dan tetua, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tapi saya tidak tahu kenapa. Soal hari ini baru bocor 1 hari kemudian. Hal ini juga menyebabkan semua siswa di Akademi Manusia mengetahuinya. Untuk sesaat, terjadi keributan. Tapi semua orang menunjukkan senyuman sombong. Kini, tinggal 3 hari lagi sebelum penilaian. Wu Ta, Mo Wu, Wu Yun, King Xin dan lainnya telah meninggalkan pengasingan, tetapi ketika mereka meninggalkan halaman Dongren dan pergi ke paviliun seni bela diri untuk memilih pelatihan seni bela diri, mereka menarik perhatian banyak orang. Mereka adalah 24 orang yang tersisa di Akademi Timur. Yah, kudengar di antara seluruh Akademi Timur, hanya Akademi Pusat yang membutuhkan 1 orang, dan perguruan tinggi lain tidak akan menerima orang lain dari Akademi Timur. Petik 2. Coba pikirkan, apa gunanya Akademi Dongren yang hanya tersisa 24 orang? Bahkan jika mereka diizinkan mengikuti penilaian, apa yang akan terjadi? Akankah itu memecahkan rekor terburuk sejak akademi didirikan, dan semua siswa ini menunjuk ke belakang Wu Ta, Mo Wu, dan lainnya? Hal ini membuat mereka tercengang. Setelah mempelajari semuanya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Suara mendesing. Kemudian mereka kembali ke Dong Renyuan. Dan di dojo di halaman timur, Lin Ze, Lin Su, Qian Sang dan lainnya sekarang keluar dari pengasingan. Di depan mereka ada Ling Kun. Lin Yan juga ada di sini. Tetua, apakah yang dikatakan orang luar itu benar? Renyuan, apakah kamu benar-benar ingin membubarkan Dongren Yin kita? Benar. Ling Kun menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dia mengertakkan gigi. Hal ini seharusnya tidak diketahui oleh para siswa. Kesuan pasti sengaja menyebarkan berita tersebut. Saya tidak akan pergi. Qian Sang berkata dengan ekspresi kental di wajahnya. Saya adalah siswa Akademi Timur, jadi mengapa saya harus pergi ke tempat lain? Kami juga siswa Akademi Timur, dan kami tidak ingin para siswa bubar. Mo Wu dan yang lainnya juga berkata, apakah tidak ada ruang untuk meringankan masalah ini? Kata Lin Yan, meski belum ada hasil spesifik yang diberikan, tapi, seharusnya tidak ada harapan. Kata Ling Kun sambil merasakan suasana ruang pertemuan. Kecuali dia, para tetua lainnya telah setuju untuk membubarkan Akademi Timur. Hanya saja perkataan mereka dirahasiakan. Ada juga masalah alokasi siswa. Jika Kesuan benar-benar mengambil alih yang lainnya, maka ini tidak akan menjadi masalah lagi. Aduh, ini membuat semua orang menghela nafas. Saya mendengar bahwa ada jalan kuno di halaman. Jika Anda bisa melewatinya, Anda dapat meminta dekan untuk membantu Anda melakukan apa yang Anda bisa. Lin Yan berkata dengan ekspresi kental. Kamu, apa yang kamu bicarakan tentang jalan roh manusia purba? Mata Ling Kun tiba-tiba berbinar. Tapi kemudian matanya meredup lagi, jalan kuno itu memang ada, dan jika seseorang bisa melewatinya, memang bisa begitu. Tapi jalan kuno itu terlalu luar biasa, dan tidak bisa dilalui dalam semalam. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Jalan kuno berisi, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas bahwa ini adalah jalan kuno tempat ras roh berkumpul, dan itu sudah ada terlalu lama. Petik 2. Dan bahkan dalam 100.000 tahun terakhir,
hanya sedikit orang yang mampu melewatinya. Kalau sudah melewatinya, paling lama setengah bulan. Dan dengan begitu, tinggal 3 hari lagi untuk penilaiannya. Setelah 3 hari, Akademi Dongren akan dibubarkan selama penilaian, kan? Kata Lincoln. 3 hari sudah cukup, kata Lin Yan dengan ekspresi fokus. Kamu, mendengar itu? Lincoln menatap Lin Yan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menapaki jalan kuno jiwa manusia dalam 3 hari. Ini hanyalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang yang paling berbakat pun mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Tapi saat ini, dia dengan jelas melihat kepercayaan diri bersinar di mata Lin Yan. Jalan kuno jiwa manusia adalah jalan kuno yang istimewa. Siapapun yang lulus dapat meminta dekan menyelesaikan satu hal untuk mereka. Dalam situasi ini, terlalu banyak orang yang ingin memasuki jalan kuno ini. Namun dalam 100.000 tahun terakhir, hanya segelintir orang yang menempuh jalur ini. Ribuan tahun yang lalu, sesuatu terjadi pada jalan kuno tersebut. Selama bertahun-tahun, rumah sakit rakyat selalu menekankan bahwa tidak ada yang akan masuk lagi. Meskipun kuil Tao telah dibuka kembali selama 1,5 bulan, tidak ada seorang pun di halaman manusia yang pergi ke jalan kuno tersebut. Lin Yan, kamu perlu mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Jalan roh manusia purba mungkin agak berbahaya. Sekarang jika saya ingin mempertahankan halaman Dongren, saya khawatir ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Aduh, Lincoln menghela nafas dalam-dalam. Merupakan tanggung jawabnya untuk menjaga halaman Dongren ini. Sekarang Lin Yan lah yang bertanggung jawab atas tanggung jawab tersebut. Lin Yan, bagaimanapun juga, jika kamu menghadapi bahaya, kamu akan mundur. Meskipun aku belum pernah melewati jalan kuno ini, sepertinya agak aneh, kata Lincoln. Dia agak setuju, karena dia juga melihat ketekunan di mata Lin Yan. Bahkan, seperti yang dikatakan Lin Yan, ini adalah kesempatan terakhir. Lin Yan mengangguk, dan begitu sosoknya bergerak, dia menuju pegunungan kuno di Renyuan. Tidak ada yang datang ke pegunungan ini sepanjang tahun. Ketika Lin Yan melangkah ke tempat ini, seorang lelaki tua segera mengangkat kepalanya. Orang tua itu mengenakan pakaian linen, dengan janggut yang tidak rapi dan beberapa bintik hitam di wajahnya. Dia menatap Lin Yan dengan tatapan kosong, dan kemudian berkata, "Ayo mengambil jalan jiwa manusia kuno." Ya, Lin Yan mengangguk. Ini jarang terjadi. Orang tua berpakaian karung itu berkata sedikit. Tapi dia tidak menghentikan Lin Yan, dia juga tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan sebuah pola kuno muncul dalam sekejap. Melangkah melalui garis-garis ini adalah jalan kuno jiwa manusia, kata lelaki tua berpakaian karung itu. Wow, sosok Lin Yan bergerak dan langsung melangkah ke dalamnya. Melihat Lin Yan menghilang, lelaki tua berpakaian karung itu menggelengkan kepalanya sedikit. Jalan kuno jiwa manusia telah berubah sejak lama. Saya khawatir tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Tapi saya tidak tahu berapa lama ini seseorang bisa bertahan sebelum dia keluar. Bas. Sebuah cahaya bersinar di depan mata Lin Yan, dan semua yang ada di depannya sangat sunyi. Ada suasana kuno di sini. Apalagi tempat ini sepertinya sudah hancur. Lin Yan belum pernah berjalan di jalan roh manusia kuno, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah jalan kuno yang kuat dan penuh vitalitas, yang diringkas oleh orang bijak dari klan roh makna dan pola Tao. Banyak siswa memperoleh wawasan dari jalan kunonya. Namun karena makna Tao dari jalan kuno ini begitu kuat,
hanya sedikit orang yang dapat mencapai akhir. Namun kini pasir kuning menutupi langit, dan sejauh mata memandang tak ada kehidupan. Banyak pohon dao bahkan tumbang langsung ke tanah, kulit kayunya layu, menjadi pohon mati, kehilangan vitalitasnya selama bertahun-tahun. Jalan kuno ini memang berbeda dengan sebelumnya. Ledakan. Namun saat ini, di jalan kuno ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Selama ribuan tahun, orang-orang telah melangkah ke jalan kuno ini lagi. Namun, Anda harus kembali. Jalan ini tidak dapat dilewati. Sosok asli menatap Lin Yan dan berkata, jalur roh manusia purba memiliki terlalu banyak tubuh Tao yang ditinggalkan oleh nenek moyang umat manusia. Lin Yan diam-diam berkata bahwa orang di depannya adalah salah satu tubuh Tao. Arti Tao dalam tubuh Tao ini kuno dan luar biasa. Aku harus melakukannya, kata Lin Yan sambil menatap sosok ini. Kalau begitu kalahkan aku dulu, kata sosok itu. Inilah alasan mengapa jalan kuno jiwa manusia sulit untuk berakhir bahkan di era tersebut. Hanya dengan mengalahkan tubuh Tao yang ditinggalkan oleh semua orang bijak di jalan kuno ini Anda dapat mencapai akhir. Ledakan. Sosok itu segera mengambil tindakan, kekuatannya luar biasa, dan niat Tao-nya berubah menjadi gunung dan membombardir Lin Yan. Ledakan. Menghadapi sosok ini, Lin Yan tiba-tiba berteriak, dan Taoismenya yang tak terkalahkan tiba-tiba berkumpul dan bergegas maju. Di bawah kehendak Dao yang tak terkalahkan, semuanya bisa dipecahkan. Bang! Bahkan jika menghadapi gunung Dao lawan, itu hanya bisa dipatahkan oleh kekuatan Lin Yan. Invincible Avenue. Kamu bisa lewat. Melihat niat Dao-nya rusak, sosok itu sedikit terkejut, dan kemudian menyingkir. Lin Yan mengangguk dan segera menuju ke depan. Ledakan. Saat aku berjalan ke depan, pemandangan sepi tetap sama. Bahkan sungai yang semula berada di sebelah jalan kuno kini sudah tidak ada bekas airnya dan menjadi jurang yang tertutup pasir kuning. Kemudian sosok lain muncul dan memblokir Lin Yan. Namun, auranya bahkan lebih kuat. Tubuh Tao ini dipadatkan oleh para praktisi pada pencerahan tingkat kedua. Apalagi pemilik tubuh Tao ini kemudian memasuki alam nirwana. Dengan kondisi ini, tubuh Tao ini juga luar biasa. Tapi tidak diragukan lagi dia masih kalah. Lin Yan sudah berada pada pencerahan tingkat kedua. Bagaimana tubuh Tao ini bisa menghentikan Lin Yan? Ketika Lin Yan sedang berjalan di sepanjang jalan kuno ini, waktu berlalu dengan cepat di dunia luar. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Aduh! Di halaman Dongren, ekspresi Lincoln menjadi gelap. 3 hari telah berlalu dan Lin Yan belum kembali. Hari ini adalah hari penilaian. Ayo pergi. Lincoln memandang Lin Ze, Lin Su dan yang lainnya. Sebelum penilaian, semua siswa harus pergi ke dojo Akademi Manusia untuk berkumpul. Saat ini, ribuan siswa berkumpul di dojo. Siswa dan tetua dari Akademi Tiongkok, Akademi Selatan, Akademi Utara, dan Akademi Barat semuanya berkumpul di sini. Ketika Lincoln datang bersama siswa dari Akademi Timur, Penatua Kesuan dari Akademi Selatan tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, Akademi Timurmu benar-benar pertunjukan besar, dan kamulah yang terakhir datang. Mari kita lihat kejayaan terakhir Dongrenyuan. Selanjutnya, Dongrenyuan mungkin sudah tidak ada lagi, kata Lu Qingshan, sesepuh Bei Renyuan. Ling Jiusun dari Chinese Courtyard melirik ke arah Lincoln dan tidak menambah hinaan pada lukanya, tapi dia juga menghela nafas sedikit. Adapun Penatua Kusi dari Akademi Barat, matanya menyapu seluruh siswa Akademi Timur, lalu dia memandang Lincoln dan berkata, Lincoln, di mana Lin Yan?
Ketika nama Lin Yan disebutkan, gigi Kusu terkatup menggigit. Dia tidak akan mengikuti penilaian ini. Lin Yan pergi ke jalur roh manusia kuno. Sekarang sepertinya sulit untuk keluar. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bisa muncul, jadi dia pasti tidak akan bisa mengikuti ujiannya. Dia tidak datang. Anak ini benar-benar membuatku kesal. Karena Lin Yan berada di halaman timur, Feng Ruyin tidak ingin bertengkar dengannya, jadi Feng Ruyin berkata dia tidak akan ikut serta dalam penilaian. Sebagai seorang hasilnya, dia tidak datang. Kuchan membuka mulutnya, kata-katanya penuh amarah. Dia adalah tetua pertama yang tidak menginginkan Lin Yan. Tidak apa-apa jika Lin Yan tidak datang ke halaman barat. Jika dia datang, bukankah Feng Ruyin punya lebih banyak alasan untuk menjadi pelayan Lin Yan? Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Lin Yan berada di cabang lain, untuk mencegah Feng Ruyin memaksakan dirinya menjadi pelayan Lin Yan. Lin Yan tidak mau mengikuti penilaian. Hahaha, kamu takut kan? Kamu takut mempermalukan dirimu sendiri selama penilaian. Tapi benar, Akademi Dongren semuanya hilang. Para tetua lainnya perguruan tinggi hanya menginginkan Qian Sang, dan mereka tidak ingin ada orang yang bernama Lin. Lin Yan akan datang. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam penilaian. Feng Hua dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Sebelum tawa Feng Hua berhenti, siswa lain juga mulai tertawa. Baik Lin Yan maupun siswa Akademi Timur telah menjadi bahan tertawaan seluruh akademi. Hal ini membuat Lin Ze dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Bahkan Ling Kun pun sangat marah. Hari ini, bahkan seorang siswa berani menertawakannya di Dongrenyuan. Meski ia tahu bahwa perkataan murid itu kemungkinan besar diajarkan oleh Kesuan, namun tetap saja membuat Ling Kun marah. Saat ini, Lin Yan masih berada di jalur roh manusia purba. Dalam 3 hari, dia melawan terlalu banyak tubuh Tao. Bahkan Lin Yan tampak jauh lebih pucat. Ada juga bekas kelelahan di wajahnya. Untuk mencapai akhir dengan cepat, dia tidak beristirahat sama sekali. Dan sekarang, lawan yang kita hadapi lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul kembali. Tidak ada jalan ke depan, jalan kuno menuju jiwa manusia rusak, kamu tidak bisa melakukannya. Menatap Lin Yan, kata tubuh Tao, dan kekuatan tubuh Tao-nya sangat kuat. Tampaknya jalan roh manusia kuno benar-benar seperti rumor yang beredar. Ini dirancang berdasarkan batasan praktisi yang telah melangkah ke jalan kuno ini. Ini seharusnya menjadi badan Tao terakhir di depan saya. Kekuatan tubuh Dao ini adalah batas yang dapat ditanggung Lin Yan sekarang. Pihak lain, adalah seorang kultivator di puncak pencerahan tingkat kedua. Jika Lin Yan tidak berada di alam ini, tetapi berada di pencerahan tingkat kelima atau bahkan keenam, dan melangkah ke jalan kuno ini lagi, tubuh Tao yang muncul akan berbeda dari pencerahan tubuh Tao tingkat kelima, bahkan keenam atau bahkan ketujuh. Justru karena Lin Yan hanya berada pada pencerahan tingkat kedua, tubuh ini adalah puncak pencerahan tingkat kedua. Jika dia adalah orang biasa, dia mungkin akan mundur karena kesulitannya. Bagaimana kita bisa mengalahkan badan Tao di masa depan? Dan Lin Yan merasakannya dengan sangat jelas. Pihak lain memiliki pesona kekaisaran tentang dirinya. Ini adalah tubuh manusia setengah kaisar. Bertarung melawan tubuh Tao dari manusia setengah kaisar akan baik-baik saja jika mereka berada di level yang sama, tetapi kekuatan lawan 2 tingkat lebih tinggi dari Lin Yan. Namun, Lin Yan tetap tidak mundur.
Dia sudah sejauh ini dan tinggal selangkah lagi. Bagaimana dia bisa mundur? Terlebih lagi, itu hanyalah tubuh Dao dari manusia setengah kaisar. Ledakan. Lin Yan tidak mengatakan apa-apa, matanya fokus lagi, dan warna cahaya bersinar. Dia membuka mata Tao-nya dan menatap tubuh Tao itu. Namun, karena orang lain begitu luar biasa, dia hampir tidak bisa melihat kekurangan apapun di bawahnya mata Tao-nya. Potong. Tapi Lin Yan masih mengambil tindakan, berteriak keras, dan pisau besar muncul dan menebas ke arah lawan. Pedang besar itu menyapu segalanya, dan pasir kuning pun ikut bersamanya. Kekuatan angin terkandung di dalamnya, dan ketiga kekuatan juga menyatu ke dalamnya pada saat pedang itu jatuh. Bang! Kemudian mata badai terbentuk di bawah pedang itu, dan seluruh kekuatannya tiba-tiba menghantam tubuh dengan keras. Seolah merasakan kekuatan yang luar biasa, tubuh Dao juga sedikit terkejut. Dia tiba-tiba mengambil tindakan, niat Dao meledak, dan dua lapisan kekuatan Dao bergetar. Bang-bang! Di bawah keinginannya, kekuatan Lin Yan juga ditentang. Tapi ini juga membuat Lin Yan merasakan Taoisme pihak lain. Salah satunya adalah Wuxiang Dao, dan yang lainnya adalah Imperial Dao. Harus dikatakan bahwa seorang kultivator di puncak pencerahan tingkat kedua sangatlah luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah tubuh setengah Kaisar Tao. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang biasa. Tubuh Tao yang murni ini hampir tak terkalahkan pada pencerahan tingkat ketiga. Tapi hampir saja, yang dia temui hari ini adalah Lin Yan. Lin Yan mengambil langkah maju, dojo meledak, dan jalan yang tak terkalahkan dilepaskan. Tingkat lain dari jalan Nirwana juga meledak. Dua jalan besar itu sama-sama jalan kekaisaran, kamu. Mata tubuh Dao itu membelalak. Ini adalah kengerian yang datang dari setengah kaisar. Dia sangat mengetahui betapa sulitnya untuk dapat menyingkat dua cara besar dalam pencerahan tingkat kedua. Keduanya merupakan cara kekaisaran. Seberapa kuatkah hati Tao ini untuk dapat melakukan ini? Yang mengejutkannya, tinju Lin Yan sudah meledak. Tinju samsara mengandung lebih dari selusin jenis kekuatan, dan juga membawa dua jalur kekaisaran. Ledakan. Pukulan ini mengguncang seluruh jalur kuno. Bahkan kekosongan di sekitar jalan kuno pun hancur. Ekspresi setengah kaisar terkonsentrasi, dan dia mengambil tindakan keras untuk melawan kekuatan tersebut, dan kemudian berkata, meskipun kekuatanmu luar biasa, bagaimanapun juga, wilayahmu sedikit lebih rendah. Jika kita berada di alam yang sama, aku tidak akan jadilah lawanmu. Tapi sekarang, kamu bukan lawanku. Kembalilah. Sungguh mengejutkan bahwa setengah kaisar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Setengah kaisar, hampir tak terkalahkan di alam yang sama, keberadaan yang mempesona di dunia. Jika setengah kaisar mengatakan bahwa dia tidak sebaik orang lain di level yang sama, maka hanya ada dua kemungkinan. Pihak lain bisa menjadi setengah kaisar di masa depan, atau bisa menjadi kaisar yang hebat. Nafas Lin Yan terasa jauh dan dia tidak mundur sama sekali, malah melangkah maju untuk menghadapi pukulan itu. Keterampilan bertarung telah digunakan, dan Lin Yan menjadi lebih ganas saat dia bertarung, bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Selain itu, kekuatan jiwa meledak, dua jiwa yang terkondensasi, rune bersinar, dan formasi muncul, bertarung dengan tubuh ini secara tiba-tiba. Semakin banyak mereka bertarung, semakin mengejutkan tubuh ini. Lupakan saja, aku bukan lawanmu. Aku adalah kaisar setengah klan roh. Aku hampir tak terkalahkan di dunia ini.
Jika kamu berada di level yang sama dan bisa bertarung denganku dan menang, maka masa depanmu pasti akan baik-baik saja, brilian. Sekarang Anda dilemahkan 2 level, Anda masih mengalahkan saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda akan menjadi jenius sejati di masa depan. Saya harap Anda dapat mencapai puncak di masa depan, dan umat manusia akan memiliki satu lagi setengah kaisar atau bahkan seorang kaisar agung. Tubuh Tao berbicara. Dia tidak meragukan bakat Lin Yan. Selama Lin Yan tidak terbunuh dalam perjalanan, selama dia bertahan, dengan mengandalkan bakatnya, dia pasti akan memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar agung. Mampu memadatkan Imperial Dao tingkat pertama berarti seseorang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Kaisar Agung. Lin Yan memiliki 2 jenis cara kekaisaran. Hanya saja, karena itu, saya menyarankan Anda untuk kembali. Jalan di depan benar-benar terputus. Segala sesuatu di depan terungkap sepenuhnya di depan Lin Yan. Tidak ada yang menipu dirinya sendiri, jalan di depannya memang rusak. Itu adalah jurang yang sangat besar, tanpa dasar, seperti jurang maut. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat melintasi area ini, kamu juga tidak dapat terbang di udara, kamu juga tidak dapat menembus kehampaan di sini. Menatap Lin Yan, kata mantan setengah kaisar dari ras roh. Mengapa itu rusak? Lin Yan bertanya. 10.000 tahun yang lalu, seorang pemuda dari klan iblis datang dan secara paksa menerobos jalur spiritual manusia kuno ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya pada saat itu. Setelah dia masuk, dia benar-benar melewatinya. Ini memalukan bagi Akademi Manusia, jadi tidak boleh dicatat. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar akan meninggalkan tubuh Tao miliknya di jalan kuno ini? Nanti, dia menjadi Kaisar Agung klan Iblis Jalan Kuno. Jika dia ingin melintasi jurang ini, dia harus melewatinya. Di atas, siapa yang bisa bertarung dengan Dao Shen Kaisar Agung? Kata manusia setengah Kaisar Dao Shen. Kaisar Iblis Agung dari 10.000 tahun yang lalu. Apakah ini tubuh Dao Xuan Hai saat itu? Lin Yan berkata dengan tenang. Namanya memang Xuan Hai. Kata tubuh manusia setengah Kaisar Tao.